2 tahun yang lalu, saya adalah murid SMA yang mengikuti eskul pencaksilat. Setiap latihan, saya sering kelelahan, tendangan saya masih lemah, dan teknik saya masih berantakan. Saya punya tekad bahwa suatu hari nanti saya ingin berada di gelanggang untuk mengikuti kejuaraan nasional dengan bawa nama orang tua, sekolah, dan juga perguruan. Ketika pelatih mengumumkan ada seleksi untuk mengikuti kejuaraan nasional, saya yakin inilah kesempatan saya untuk membuktikan diri. Tugas saya tidak hanya memperbaiki teknik, tapi juga menyiapkan mental dan disiplin agar pantas untuk berada di kejuaraan nasional. Sejak hari itu, saya berlatih tanpa henti. Setiap hari Sabtu dan Minggu, saya berlatih dengan teman-teman, mulai dari latihan fisik, teknik tendangan, pukulan, bantingan, dan lain-lain. Kaki saya sering memar karena terlalu keras berlatih. Tapi saya tidak menyerah. Karena tekad saya yang besar, pasti proses juga pasti susah. Akhirnya, saya menjadi salah satu yang terpilih untuk mengikuti kejuaraan nasional. Di gelanggang, saya bertanding bukan hanya melawan lawan saya, tetapi juga melawan rasa takut saya sendiri. Dan di akhir pertandingan, ketika wasit mengangkat tangan saya sebagai tanda menang, saya tersenyum karena saya tahu kemenangan ini saya raih setelah susah payah berlatih. Dari perjalanan itu, saya belajar bahwa setiap langkah dan setiap luka adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Pada masa TK, aku gak suka kegiatan seni kayak mewarnai karena hasil mewarnaiku sering keluar garis dan aku juga suka berpura-pura mewarnai saat ada kegiatan mewarnai di sekolah. Aku juga pernah terpaksa ngikutin lomba mewarnai karena kakakku ikut lomba. Lalu saat SMP, aku dapat tugas melukis yang buat aku penasaran. Jadi aku mulai membeli perlengkapan seni. Jadi pada saat SMP aku melukis hanya untuk memenuhi tugas aja. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan awal yang cenderung gak suka seni dan asal-asalan saat ngerjain jadi kebiasaan berlatih yang lebih serius agar karya aku memenuhi kriteria penilaian. Aku ngambil inisiatif dengan membeli perlengkapan seni lukis dan berlatih teknik mengambil gambar dan juga melukis. Aku juga mencoba berbagai cat, kayak cat air, cat akrilik. Jadi saat SMA, aku mencoba berlatih digital art yang saat itu hits banget. Bertahap, aku mulai berkarya di luar kebutuhan tugas karena menikmati prosesnya yang menyenangkan. Kegiatan yang semula hanya untuk memenuhi tugas berkembang menjadi minat yang mendalam. Aku ngerasa lebih nyaman dan percaya diri saat berkarya. Jadi konkret, perubahan ini ada pada waktu aku praktek kelas 12 SMA. Di situ, dengan percaya diri, aku nunjukin hasil lukisanku yang terinspirasi dari novel. Dari perjalanan itu membuat aku sadar bahwa hal yang dulu terasa sulit bisa menjadi sesuatu yang bermakna jika dijalani dengan rasa ingin tahu dan ketulusan. Aku belajar bahwa bakat gak selalu muncul sejak awal, tetapi terbentuk dari proses, konsentrasi, dan keberanian untuk terus mencoba. Dulu aku benci banget pelajaran seni. Hasilku tuh selalu berantakan. Tapi karena satu tugas aku coba lagi, malah keterusan. Gue juga di silat awalnya lemah banget. Tiap latihan rasanya pengen pura-pura sakit aja biar bisa izin. Tapi makin dijalanin, malah keterusan sampai bisa juara. Ketemu banget sih, aku dulu juga suka pura-pura fokus biar gak disuruh maju. Tapi lucu ya, yang dulu kita kira gak bisa malah jadi bagian dari kita sekarang. Padahal awalnya cuma tugas biasa, tapi malah ngebuka hal baru yang nyata kita suka. Iya, prosesnya emang gak gampang, tapi seru pas lihat diri sendiri berubah. Bener, beda jalan tapi intinya tetap sama. Usaha gak pernah bohong. Dan siapa tahu nanti kita bakal punya cerita baru lagi dari hal kecil juga. Asal hal kecilnya bukan tugas mendadak jam 11 malam aja sih.